Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan anjing? Kalimat yang paling tinggi adalah seruan azan. Binatang yang paling rendah, paling hina, paling kotor, paling najis adalah anjing. Lalu bagaimana mungkin bisa tersilap dan tersalah mengumpamakan azan dengan... Pada tanggapan kita melihat bagaimana reaksi Abdul Somad di dalam mengomentari Menteri Agama Gus Yakut. Nah, yang ingin kita bahas pada video barusan Bapak Ibu, 3 poin ya, khusus mengenai anjing. Di mana Abdul Somad berkata binatang yang paling rendah itu adalah anjing. Binatang yang paling hina, anjing. Binatang yang paling kotor, yang paling najis, itu anjing. Dia mengomentari Gus Yakut dengan penuh amarah. Sampai-sampai anjing dikatakan binatang yang sangat hina, yang sangat rendah, binatang yang sangat najis. Jadi saya ingin katakan kepada Abdul Somad bahwa apakah beliau lupa atau beliau tidak membaca sejarah, atau beliau pura-pura lupa, ataupun beliau tidak mau tahu bahwa anjing itu adalah bukan binatang yang hina, bukan satu binatang yang sangat menajiskan sebagaimana yang dia sampaikan barusan. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam Al-Quran itu digambarkan bahwa satu-satunya binatang yang masuk surga itu adalah anjing. Anjing di dalam surat Al-Kahfi, satu-satunya binatang yang dikatakan oleh Abdul Somad anjing itu adalah binatang yang rendah, anjing itu binatang yang hina, anjing itu binatang yang najis, itu tertulis dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana setianya anjing di saat menemani Ashabul Kahfi. Nah, ketika sahabat itu lari ke sebuah gua dikarenakan ada pemimpin yang zalim, ditemani oleh seekor anjing. Dan konon katanya anjing yang menemani sahabat yang lari ke gua tersebut adalah masuk surga. Bahkan digambarkan di dalam pelajaran mutola'ah. Waktu saya masih di pesantren, saya belajar kitab mutola'ah. Nah, di dalam kitab mutola'ah itu, anjing digambarkan al-kalbun hayawanun aminun. Anjing itu satu-satunya binatang yang paling bisa dipercaya, aminun, yang paling bisa dipercaya. Huwa yahrusu manazila wal madai. Dia bisa dipercayakan untuk menjaga rumah dan kebun, Bapak Ibu. Nah, itu adalah anjing, bukan onta, bukan binatang-binatang yang lain, bukan, tapi anjing paling setia. Bahkan kalau kita melihat sekarang, banyak sekali saudara-saudara kita umat Islam itu sudah mulai pelihara anjing. Kenapa? Mereka tahu anjing ini binatang yang paling setia, sangat setia, paling enak diajak ngobrol, dan paling dia memahami, mengerti perasaan kita itu anjing. Sangat setia, sampai-sampai digambarkan di dalam surah Al-Kahfi, satu-satunya binatang itu yang masuk surga anjing. Nah, bahkan bukan itu saja, digambarkan di dalam kitab Mutola'ah, anjing paling setia. Nah, saya tidak menyoroti bagaimana Abdul Somad mengomentari Gus Yakut. Tidak, yang saya komentari di sini adalah bagaimana beliau dengan penuh amarah berkata anjing adalah binatang yang paling rendah, binatang yang paling kotor, yang paling najis. Bapak Ibu, di Indonesia ini tidak kekurangan pengkhotbah, tidak. Tapi di Indonesia ini kekurangan pengkhotbah yang kurang adab, yang kurang budi pekerti, yang kurang sopan santun, tidak menjaga lisan. Bisa hafal ayat, bisa hafal hadis, fasih berbahasa Arab, sudah diangkat jadi ustadz dan dikasih panggung. Nah, panggung itu dipergunakan untuk menghina agama lain, menghina pemerintah, dan menghina kelompok-kelompok tertentu yang mana tidak sepaham dan tidak sepemikiran dengan mereka. Nah, dari video itu banyak sekali orang-orang mengomentari Gus Yakut. Tetapi itu sudah dipelintirkan sama mereka, Bapak Ibu. Malah yang sangat membuat saya geleng-geleng kepala di saat terjadinya demo bela azan. Nah, bayangkan, tahun 2022 ini muncul lagi pembelaan yang lain, Bapak Ibu, bela azan. Dimana sebelumnya kita belum pernah mendengar yang namanya bela azan. Nah, tahun 2020 ini muncul bela azan.
Nah, kita melihat di saat demo terjadi bela azan, itu Bapak Ibu ada seorang yang memakai jubah namanya Buya Fikri. Apa yang beliau lakukan? Salah di dalam melaksanakan gerakan sholat. Ini Buya loh Bapak Ibu. Dan beliau orang terpenting di sana ya. Bukan orang sembarangan. Tapi bisa salah di dalam gerakan sholat. Nah, kalau kita bertanya terlalu jauh, apakah tidak pernah sholat? Atau bagaimana? Atau Tuhan lagi mempermalukan orang-orang seperti itu yang berjubah agama? Nah, silahkan berpikir dengan akal yang sehat. Nah, timbul pertanyaan Bang Pendi, kenapa mengomentari hal-hal seperti itu? Supaya teman-teman kita, Bapak Ibu, yang ada di sana itu melek, berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir dengan kritis. Lihat dulu diri sendiri, apakah sudah benar atau merasa paling benar. Nah, maka kalau ingin melihat selumbar di mata orang lain, pindahkan dulu balok di mata sendiri. Nah, digambarkan, wahai munafik, geserkan dulu, pindahkan dulu, ambil dulu balok yang ada di matamu, baru kamu bisa melihat selumbar di mata saudaramu atau di mata orang lain. Bayangkan, dan di saat beliau melakukan sholat Bapak Ibu, itu di atas mobil beliau lakukan. Kayaknya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa semua mata melihat, memandang gerakan sholat beliau. Nah, di saat beliau sholat, beliau salah dalam melakukan gerakan sholat. Sekalipun sudah banyak dihujat oleh netizen, dihujat oleh orang muslim sendiri. Nah, akhirnya beliau minta maaf. Dan oleh orang-orang yang punya kepentingan di situ berkata, oh beliau sudah minta maaf segala macam. Nah, gampang sekali mereka berkata beliau sudah minta maaf. Bagaimana dengan Menteri Agama yang sudah minta maaf? Apakah mereka maafkan? Nah, makanya kalau ingin melihat selumbar di mata orang lain, periksa dulu mata diri kita sendiri. Apakah di mata kita ada balok? Di mata kita ada ayam, di mata kita ada kotoran. Kalau ada, ayo bersihkan dulu, pindahkan dulu, cuci, bersihkan, baru lihat selumbar di mata orang lain. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber pun kita channel Injil Habagen. Saya selalu mengajak kita semuanya, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, untuk selalu mengabarkan kabar baik walaupun satu ayat. Ayat pemungkas saya Bapak Ibu satu. Apa itu? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Boleh sukses, boleh banyak amal, boleh banyak kebaikan, boleh melakukan segala-gala hal yang baik, tetapi tetap masuk surga bukan karena itu. Masuk surga karena percaya dan beriman kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sebarkan satu hari satu ayat, satu hari satu firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Setidaknya tulis di media sosial Yohanes 14 ayat 6 maupun ayat-ayat yang lain Bapak Ibu. Bagikan terus, bagikan terus, bagikan terus. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan yang mampu memberitakan dengan lisan, dengan mulut, dengan bibir, lidah, beritakan supaya orang-orang di sekitar kita mendengar firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Yang mampu dengan lisan, dengan tulisan Bapak Ibu, yang mampu dengan tulisan, tulis di media sosial firman Tuhan. Ajak orang-orang untuk percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Jangan malu untuk memberitakan firman Tuhan. Ya teman-teman, kita baca dulu beberapa komentar dari netizen ya, karena komentarnya seru-seru semua nih. Ya, komentar yang pertama dari Sahala Aritona. Bapak Ustadz Abdul Somad yang saya kasih, ceramah Bapak itu tidak laku lagi di zaman digital ini. Tidak mengandung keteduhan, tidak menyejukkan hati. Tirulah seperti Bapak Effendi Abraham. Beliau berceramah enak didengar, bukan? Percayalah Pak Ustadz, ceramah Bapak membuat banyak orang murtad, bukan kristenisasi. Pak Ustadz, ini zaman mencari ilmu setinggi-tingginya. Cari perdamaian, bukan mengkafir-kafirkan orang. Ada jin kafir disalib, Yesus miring ke kiri atau ke kanan kepalanya. Pancung kepala orang jika murtad. Pak Ustadz, teduhkanlah hatimu biar damai yang datang dan bacalah Alkitab dengan baik. Salam damai NKRI. Mantap. Ya, komentar yang berikut dari Julius Sinaga. Saya muslim keturunan, tapi saya tidak suka dengan ceramahnya ustadz-ustadz intoleran.
Bagaimana mungkin saya lahir dan dibesarkan di Nusantara ini untuk membenci, bahkan membunuh karena berbeda akidah. Kita sama-sama tinggal dan makan dari bumi Nusantara ini untuk membenci saudara-saudara. Saya walau beda akidah, demi kepentingan negara lain, saya bangsa Indonesia cinta NKRI. Saya tidak terpengaruh para katron mabuk Arab. Saya sayang bangsa sendiri. Mantap bro. Ya, komentar yang berikut dari Paula Sukaban. Menurut pikiran UAS, anjing paling najis dan hina, tapi ia lupa anjing adalah satu-satunya binatang yang disayangi Allah. Makanya ia sudah berada di surga. UAS mau tandingi Allah SWT. Hei, 6 kali UAS, walau ulama terkenal, belum tentu dikasih Allah SWT dan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Bukankah begitu? Hehe. Ya, komentar yang berikut dari Ignatius Wardanu. Tuhan Yesus telah memilih engkau Bang Usman Effendi untuk mewartakan Injil ke semua bangsa dan menyelamatkan mereka yang tersesat. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi perjalanan hidupmu dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadamu. Amin. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya saya baca komentarnya, dan bagaimana tanggapan teman-teman semua setelah melihat tayangan ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar, dan berkomentarlah dengan bijak, dengan mengedukasi, dengan membangun, agar saudara-saudara kita yang membaca komentar kalian bisa dapat menjadi berkat bagi mereka juga. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tuhan Yesus memberkati.